Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka geram dan mendesak agar para koruptor harus dimiskinkan. Gibran juga menilai negara mesti merebut kembali harta-harta koruptor melalui pengesahan RUU perampasan aset. Di tengah tak kunjung dimulai proses pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset di DPR, lewat akun media sosial resminya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan bahwa selama ini pengembalian aset hasil korupsi masih sangat kecil dibandingkan total kerugian negara. Gibran mengungkapkan jika pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset sangat mendesak untuk menjerat para koruptor. Dalam kontennya, Gibran menilai korupsi merupakan hambatan besar kemajuan pembangunan, apalagi korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang punya dampak luas. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mendesak agar para koruptor harus dimiskinkan. Indonesia sangat perlu memperkuat sistem hukumnya agar mampu mengembalikan aset negara, membuat jera para pelaku, serta melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat korupsi. Teman-teman, komitmen dari Bapak Presiden sebagai pucuk pimpinan negara sudah sangat jelas, yaitu mendorong penuh pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU perampasan aset. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Para koruptor harus tahu bahwa kejahatan korupsi bukan hanya membuat mereka harus tidur di balik jeruji besi, tapi negara juga dapat mengambil kembali semua harta yang mereka curi. Lantas, jika penjara tidak mampu mengembalikan uang rakyat, apakah narasi Gibran soal RUU perampasan aset merupakan sinyal bahwa payung hukum ini segera disahkan untuk menghadirkan keadilan yang utuh? Tim TV One mengabarkan. Apresiasi dan tidak ada masalah, banyak kawan-kawan di luar negeri. Kita tidak perlu malu kalau kita punya kekurangan. Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia. Ya. Segala kebocoran, segala penyelewengan, segala manipulasi, ya, semua tingkatan kita harus bersihkan. Ya, kita harus ada the new Indonesia. The new Indonesia harus tidak boleh ada korupsi. Ya, saya bertekad patuhi hukum, tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik, tapi tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk mengerjain lawan politik. Tidak boleh. Dan saya tidak mau, dan saya sudah buktikan. Ya, saya buktikan, saya berani abolisi, saya berani amnesti kalau saya merasa ada sesuatu. Jadi pengadilan kita harus memberi keputusan yang adil, beyond a reasonable doubt. Keputusan itu harus beyond a reasonable doubt. Harus tidak boleh ada keraguan-raguan sedikit pun. Hanya dengan kepastian hukum kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita. Rakyat kita harus merasa hidup dalam masyarakat di mana pemerintahnya bersih dan adil.